Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk agar tidak tersesat dalam mengarungi dunia ini. Di dalamnya ada banyak sekali petunjuk agar kita selamat saat di dunia, juga selamat ketika kelak di akhirat. Karena sesungguhnya apabila ada orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian malah mereka mengingkarinya, maka tentulah mereka di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka barulah mereka sadar atas segala hal yang bodoh yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan bagaimana kisah para ahli neraka yang meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kesempatan kembali untuk hidup di dunia. Lantas, bagaimana permintaan para penghuni neraka itu? Bagaimana jawaban Allah atas permintaan mereka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Meminta untuk dikembalikan ke dunia. Hal pertama yang diinginkan oleh ahli neraka sesaat setelah mereka masuk ke dalam neraka adalah meminta kepada Allah agar kiranya bisa untuk dikembalikan ke dunia. Mereka menyesal mengapa ketika di dunia tidak menerima petunjuk berupa ajaran Islam yang telah sampai kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Al-Quran Surat Ibrahim ayat 44. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang musyrikin Mekah, yaitu tentang keluhan dan rintihan yang keluar dari mulut mereka ketika azab menimpa mereka di akhirat nanti, sambil memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesempatan yang lain lagi, walaupun beberapa saat saja, untuk mentaati seruanmu dan mengikuti ajaran Rasulmu dengan mengembalikan kami ke dunia. Jika kesempatan itu benar-benar diberikan kepada kami, pasti kami akan mengikuti perintahmu dan menghentikan laranganmu. Kami benar-benar akan memurnikan ketaatan kepadamu saja. Kami tidak akan menyekutukanmu lagi, wahai Tuhan kami." Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ia berkata, penghuni neraka berdoa kepada Allah 5 kali. 4 kali dijawab oleh Allah, sedangkan doa yang kelima dijawab Allah dengan perintah agar mereka tidak berkata lagi dan agar tetap mendekam di dalam neraka. Setelah jawaban itu, maka mulut penghuni neraka terbungkam. Tidak ada lagi doa selain dari jeritan yang keluar dari mulut mereka karena sangat beratnya azab neraka yang menimpa mereka. Kisah tentang bagaimana orang-orang kafir memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini juga dijelaskan dalam ayat yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin.'
Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Akan tetapi permintaan mereka ini dijawab oleh Allah dengan menolaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini atau hari kiamat. Sungguh kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 14. Dalam ayat lainnya dijelaskan, Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Hal selanjutnya yang diinginkan oleh ahli neraka adalah meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Setelah mereka mengetahui bahwa Allah menolak doa mereka yang pertama, maka mereka hanya meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka karena siksaan yang sangat pedih di dalamnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka penghuni neraka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Al-Quran Surat Ghafir ayat 11. Permintaan penduduk neraka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surat Ghafir ayat 12. Kemudian mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Al-Quran Surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permintaan mereka dengan berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Al-Quran Surat Fatir ayat 37. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai permintaan penghuni neraka untuk dikembalikan ke dunia dan untuk dikeluarkan dari neraka. Sungguh apa yang mereka lakukan di neraka itu adalah sia-sia, karena sesungguhnya alam akhirat adalah tempat pembalasan atas segala perbuatan baik dan juga buruk selama hidup di dunia. Dengan demikian, tak akan mungkin permintaan mereka, para penghuni neraka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.